Kita sering jujur loh. Kita ingin menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, tapi kita nggak pernah mau memberi yang terbaik dari kita pada Tuhan. Kita selalu menganggap kalau sudah ini urusannya dengan Tuhan, urusannya dengan pelayanan, kita nggak pernah prioritaskan ini. Haleluya. Jadi jangan sampai kita tidak punya hati yang merindukan, tidak peduli dengan Tuhan. Mari coba kita lihat saudaraku dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Apalagi sekarang di mana kita hidup, dunia semakin membawa kabar yang tidak enak. Dunia terus mengalami yang namanya kegoncangan, ya. Jadi karena sudah semua tergoncang sekarang, kita sudah harus belajar hidup tidak tercemar dengan cara menghormati Tuhan. Katakan haleluya. Ya, Ibrani 12 ayat 26. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Terus? Tetapi sekarang ia memberikan janji. Sekarang ia memberikan janji. Terus? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, Ya. melainkan langit juga. Jadi dulu Tuhan sudah berfirman, dunia goncang. Tapi sekarang dia berjanji. Dia tidak hanya goncangkan bumi saja, tetapi langit juga. Makanya saudaraku, kalau kita lihat belajar di kitab Wahyu, juga di kitab Daniel, saudara, bahkan bintang-bintang akan berjatuhan. Kenapa bintang-bintang berjatuhan? Karena langit juga digoncang. Dan bintang yang jatuh itu menurut kitab Wahyu menjadikan air semua pahit, yang disebut dengan istilah absintus. Sehingga banyak orang mati karena minum air itu. Itu karena kegoncangan langit. Belum lagi kegoncangan yang ada di bumi, gempa, kelaparan, virus corona, coronavirus, COVID-19, macam-macam lah ini nanti, ada COVID berapa lagi nanti. Haleluya. Terus ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Iya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Jadi kalau kegoncangan ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan inginkan khususnya bagi kita gerejanya yang telah mengalami korban Paskah supaya ada perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Dalam gereja Tuhan juga sudah harus ada perubahan. Pola ibadah sudah harus berubah. Jangan lagi diatur manusia, tapi harus Roh Kudus dan firman-Nya yang mengatur. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit digoncang, dunia digoncang. Tapi kita bersyukur walaupun kita tinggal di dunia dan masih hidup di dalam tubuh jasmani kita. Tetapi secara rohani saya dan saudara sudah hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kenapa kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan? Pertama, karena kita telah menerima korban Paskah. Yang kedua, karena kita mau jadi korban sulung buat Tuhan. Jadi ingat, korban Paskah itu menjadikan saya dan saudara korban apa bagi Tuhan? Sama-sama katakan, korban-korban sulung. Jadi kalau udah korban sulung, ingat, kita ini harus yang pertama buat Tuhan. Jangan sampai ada yang mendahului kita. Harus kita yang pertama. Makanya apa kata Daud saudaraku? Aku mendahului kepadatan manusia. Di dalam kitab Mazmur. Aku mendahului kepadatan manusia untuk masuk ke rumah Tuhan. Walaupun dalam keadaan gundah gulana. Wih, haleluya. Coba baca dulu. Mazmur 42 ayat yang ke-4 ya, 5. Ya.
Inilah yang hendak ku ingat. Ya, Sementara jiwaku gundah gulana. sementara jiwaku gundah gulana, terus Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan dia manusia. berjalan maju dalam kepadatan manusia, terus Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. luar biasa. Jadi ini orang-orang yang disebut sebagai korban sulung. Ke rumah Tuhan pun gak mau terlambat. Ibadah gak mau terlambat, katakan amin. Pokoknya kalau udah urusan ke Tuhan, dia akan selalu terdepan. Makanya kalau udah ke Tuhan, ke pekerjaan Tuhan, jangan pernah ada pertimbangan. Langsung melangkah. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan lagi menimbang-nimbang. Jangan menjadi seperti Silot. Silot kan nimbang-nimbang. Tuhan udah bilang, lari ke gunung biar kau selamat. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Tuhan udah bilang jelas, kau lari ke gunung biar selamat. Lalu Lot main timbang-timbang. Rupanya si Lot ini sarjana ekonomi. Soal timbangan dia jago, saudaraku. Ya. Lalu dia mulai menimbang-nimbang. Kalau aku lari ke gunung Tuhan, aku akan kesusul api. Ya memang secara ilmu ekonomi ya juga. Ilmu matematika, mau ilmu apa aja pas. Kalau aku lari ke gunung otomatis kecepatannya berbeda dong dengan menurun, iya kan? Karena kalau lari ke gunung sifatnya mendaki kan? Kalau nggak ke gunung, ya akan lebih cepat larinya. Lalu dia bilang, Tuhan izinkan aku ke lembah Zoar, supaya aku jangan kesusul api. Karena waktu itu udah mepet waktunya. Tuhan bilang, udah terserah kamu lah, terserah kamu. Pergi. Dan akhirnya mereka pergi ke lembah Zoar. Dan itu yang menyebabkan istrinya jadi tiang garam. Karena apa? Penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan. Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan lagi menimbang-nimbang. Andai kata Petrus menimbang-nimbang waktu Yesus berjalan di atas air. Dan mereka semua memang berkata, itu hantu. Lalu Yesus berkata, tidak, ini aku. Dan Petrus berkata, jika engkau itu Tuhan, izinkan aku juga berjalan di atas air seperti engkau berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, marilah, datanglah. Kalau Petrus menimbang-nimbang, nanti gimana ya? Nanti kalau aku lompat, kalau aku taat, jangan-jangan nanti aku dibilang nanti terlalu sombong rohani atau bagaimana. Enggak. Dia enggak ada pertimbangan kalau sudah Tuhan yang bicara. Haleluya. Sekali lagi, ayo jemaat Tuhan, kalau selama ini kau sering menimbang-nimbang ketika Tuhan berfirman, bertobat. Karena waktu kita sudah sangat singkat. Kita nggak punya banyak waktu lagi untuk berubah. Ini kesempatan terakhir. Kalau dalam kesempatan terakhir ini kita nggak berubah, karena adapun goncangan ini terjadi, yang Tuhan harapkan adalah perubahan. Karena kita sudah ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Haleluya. Ya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu saudara dikatakan, marilah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Yes. Jadi orang yang tidak tercemar itu adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Katakan haleluya. Orang yang menghormati Tuhan itu adalah orang yang gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kayak dari dulu saya bilang ya jemaat Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sekarang kita mau buat apa? Ayo. Kalau kondisi ini nanti makin lama makin parah. Sekali lagi nih jemaat Tuhan, kalau kondisi ini makin lama makin parah, mau kau bawa kemana yang kau cari selama ini? Yang kau kumpulkan selama ini? Mau kau apain? Bisa apa? Apa yang bisa dibuat oleh apa yang kau miliki selama ini? Yang olehnya kau mati-matian untuk mengejarnya sampai kau lupa punya waktu bagi Tuhan. Dan saya mau beritahu, ini baru awal penderitaan. Sorry, saya tidak nakut-nakutin. Ini baru awal penderitaan. Kalau jemaat Tuhan perhatikan, saya sudah khotbah ini, saya catat lagi catatan saya sejak masuk Desember.
Saya sudah bicara tentang anak sulung. Jangan, ini adalah tahun berkat sulung. Kan saya ngomong begitu. Berkat sulung itu apa? Penyelamatan kan? Bukankah firman Tuhan berkata Israel adalah anakku yang sulung? Amin. Kenapa Israel diselamatkan dari Mesir? Karena mereka adalah anak sulungnya Tuhan. Dan disinilah kita buktikan kita anak sulungnya Tuhan. Diselamatkan dari murka yang akan datang. Mana haleluyanya? Saya kembali periksa catatan khotbah saya. Karena semua catatan khotbah saya ada di sini. Dari Desember saya udah bicara tentang kesulungan. Dari sulung saya bicara tentang kantong kulit yang baru. Itu semua bersamaan. Terus sampai kepada mempersiapkan diri menghadapi keadaan akhir zaman. Itu yang sekarang. Dan kita bersyukur saudara. Kita sudah diberitahu Tuhan sebelum semua terjadi. Kalau yang dengar. Jadi menjadi sulung bagi Tuhan, korban sulung karena berkat domba Paskah. Menurut ayat 4 di kitab Wahyu pasal 14, saudara. Itu artinya hidup kita tidak tercemar. Tidak tercemar artinya belajar hidup menghargai Tuhan. Haleluya. Hormat kepada Tuhan. Karena kalau tidak punya rasa hormat pada Tuhan, itu berarti kita masih terjebak dengan cara hidup duniawi yang sama dengan penyembahan berhala, yang menjadikan hidup kita menjadi cemar. Kira-kira nangkap sampai di sini? Haleluya. Perhatikan ayat 29. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yes. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi karena dia adalah api, jadi Allah itu api. Ini kiasan. Jadi jangan nanti saudara setiap lihat api, oh ini Allah, oh haleluya. Ya Tuhan, ya Allahku. Lalu saudara, itu ini ya artinya saudaraku, ini bicara tentang betapa. Lihat, apa sih yang kena api yang gak meleleh? Coba beritahu saya. Besi pun meleleh udah kena api. Gak ada yang tidak meleleh kena api. Gak ada yang tidak gosong kalau udah kena api. Artinya, kalau Tuhan tampil sebagai api, itu berarti dia akan membawa bahaya maut. Makanya Yesus pernah berkata, aku datang melemparkan api ke bumi. Betul gak? Terbakarlah yang mau terbakar. Tetapi dalam Yesaya pasal 43 firman Tuhan berkata, kalau kita jadi kepunyaan Tuhan, sekalipun kita melewati banjir tidak hanyut, dan melewati api tidak hangus terbakar. Haleluya. Inilah hebatnya kalau mau jadi korban-korban sulung bagi Tuhan. Kita bisa hidup di tengah-tengah apinya Tuhan. Tetapi orang fasik kena sentuhan apinya Tuhan, gosong. Maka dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan saudaraku, bahwa setiap kita itu akan menghadapi api. Makanya ayo persiapkan bahan daripada bangunan rohani kita. Jangan dari kayu, rumput kering dan jerami, tetapi dari emas, perak dan batu permata. Masih ingat itu? Dalam 1 Korintus 3 mulai dari ayat 10 dan selanjutnya. Haleluya. Nanti aja baca di rumah. Kalau emas, perak, batu permata kena api makin murni. Tapi kalau kayu, rumput kering dan jerami kena api, hangus, gosong, gak ada nilainya lagi. Kalau emas, perak, batu permata kena api, justru akan semakin cemerlang, makin bernilai, dan makin dicari orang. Katakan haleluya. Ya, itu di dalam ayat 12 tadi ya, 1 Korintus pasal 3. Itu sebabnya karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Marilah kita beribadah dengan takut dan dengan hormat dan sama-sama katakan dengan hormat. Sama-sama katakan dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut.
Bagaimana cara beribadah supaya disertai dengan hormat dan takut kepada Tuhan? Mari kita buka Saudaraku Maleakhi pasal pertama. Ayat yang ke-6 mulai. Maleakhi pasal pertama ayat yang ke-6 mulai. Ya. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang anak menghormati bapaknya. Terus? Dan seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya. Terus? Jika aku ini bapa, Kalau aku ini bapa, terus? di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya, di mana hormat yang kepadaku itu? Jadi zaman Nabi Maleakhi, orang-orang Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat. Enggak lagi beribadah dengan rasa apa? Rasa hormat. Yaitu ibadah yang disertai dengan korban. Kalau ibadah tidak lagi disertai korban, itu sama dengan tidak punya rasa hormat. Dan tidak punya rasa hormat, itu berarti membiarkan masih hidup dalam kecemaran. Karena cemar sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Amin. Loh, haleluya. Seorang anak menghormati bapaknya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat kepadaku itu? Dan jika aku ini tuan, di mana takut yang kepadaku itu? Ya, terus? Firman Tuhan semesta alam Ya. kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Ya, ini termasuk imam-imam, hamba-hamba Tuhan menghina Tuhan. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Terus? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Lompat ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, Ya, tidakkah itu jahat? ya, Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? jahat. Tadi dikatakan kamu membawa roti apa? Cemar. Jadi pencemaran ada hubungannya dengan ketidakpunyaan rasa hormat. Nanggap sampai di sini. Haleluya. Kalau aku ini bapa, kata Tuhan, mana hormat padaku? Kalau aku ini Tuhan, mana takut yang kepadaku? Lalu Tuhan berkata, saudaraku, kamu menghinaku. Israel berkata, dengan cara bagaimana kami menghina kamu? Kamu membawa roti cemar. Khotbahmu cemar. Persembahanmu juga cemar. Jadi ibadahmu nggak disertai dengan korban. Nggak ada korban di sana. Kasih persembahan pun asal-asalan. Itu selama ini. Makanya Tuhan goncang semua. Supaya apa? Ada perubahan. Katakan haleluya. Haleluya. Coba sekali lagi ayat 7. Ya. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, Ya. dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Ya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Terus lagi ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Ya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Ya. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Lompat. Ayat yang ke-10. Ayat 9. Ayat 9. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, Ya. Lunakkan hati Tuhan. Terus? supaya ia mengasihani kita. Ya. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Ya. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini saatnya kita melunakkan hati Tuhan. Kalau selama ini kita sering membawa yang cacat pada Tuhan. Membawa yang cemar. Hidup kita cemar datang beribadah. Pujian kita cacat. Doa kita cacat. Ya. Bahkan saudaraku, ada orang lagi ibadah. Bukannya serius dengar firman, malah online. Oke kalau ibadah online. Kalau sekarang ibadah online yang memang saudara harus online. Haleluya.
Nah coba kalau sudah cemar, kalau sudah tidak ada rasa hormat lagi sama Tuhan, coba ayat yang ke-10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Iya, jangan dinyalakan api dengan percuma. Terus, Aku tidak suka kepada kamu, wah Tuhan terus terang ini, aku nggak suka kamu. Terus, firman Tuhan semesta alam. ya, Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Coba ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Ya, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. terus lagi. Ya, Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. waduh. Ayat 12 berkata, kamu ini sengaja menajiskan. Karena kamu menyangka meja Tuhan boleh cemar, memang cemar. Jujurlah, bukankah kita seringkali kalau sudah berurusan dengan Tuhan, kita selalu menganggap sepele? Jujur. Kita selalu menganggap kalau sudah ini urusannya dengan Tuhan, urusannya dengan pelayanan, kita nggak pernah prioritaskan ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena alasan apa? Tuhan maklum kok. Kita nggak pernah buat yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak pernah mau mengkhususkan yang utama buat Tuhan. Padahal itu seharusnya bagian Tuhan. Dan kalaupun kita ditebus, ingat, agar kita korban sulung. Itu tujuannya Tuhan. Itu sebenarnya inti hatinya Tuhan. Agar kita jadi korban sulung. Artinya apa? Kita belajar hidup untuk takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan beribadah dengan hormat dan takut. Katakan amin. Makanya tadi sampai Tuhan berkata di ayat yang ke-10, sekiranya ada orang yang menutup pintu supaya jangan dinyalakan api di mezbahku dengan percuma. Haleluya. Coba sekarang lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Terkutuklah penipu Ya, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, ya, yang dinazarkannya, ya. tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Siapa dikatakan dia? Siapa dikatakan orang itu? Penipu. Ini udah harus didewasakan kita. Terkutuk penipu. Mereka punya binatang jantan di antara ternaknya yang tambun, yang baik, yang tak bercacat. Tetapi mereka mempersembahkan binatang yang apa? Cacat. Jadi dari persembahan pun udah kelihatan kita ini hormat dan takut sama Tuhan atau tidak. Bahwa ibadah yang disertai korban, salah satunya adalah belajar mempersembahkan apa yang ada pada kita. Belajar mempersembahkan uang, harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa kita. Mana haleluyanya? Kalau kita nggak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, siapa mereka kata Tuhan? Penipu. Terkutuklah penipu. Kenapa mereka dikatakan penipu? Karena mereka punya binatang jantan di antara kawanan ternaknya untuk jadi korban. Tapi yang dibawa binatang cacat. Ini artinya gak punya rasa hormat, gak ada rasa takut akan Tuhan. Makanya dulu ada dengar istilah kan, kalau ada keluarga 3 anaknya, kalau satu pintar, maka akan disuruh kuliah di UI, di ITB, ya minimal usulah gitu. Kalau anak kedua juga pintar, wah udah ambil penerbangan, ambil dokter, kan begitu ya. Tapi kalau yang anak ketiga atau anak kedua atau anak pertama lah, ya agak on, udah kau
masuk sekolah pendeta saja, sekolah Alkitab. Biasanya yang goblok-goblok, yang miring-miring, yang giginya goyang-goyang, ini yang masuk sekolah Alkitab. Ya, ya. Yang tell me, you know tell me, telat mikir, ini masuk sekolah Alkitab. Karena mereka menganggap yang ke Tuhan itu nggak harus khusus. Mereka menganggap yang ke Tuhan itu jangan yang utama. Andai kata ada keluarga yang anaknya nakal, bandel, miring, nggak jelas. Andai kata kita bilang, Bu, ini nggak apa-apa ya. Diajak ini ke pastori, tinggal di pastori. Oh, bawa lah mang, bawa lah mang. Apalagi udah gila, bawa mang. Iho mah iho. Do ritik nggak iho katanya. Tapi coba gak pintar, lulusan terbaik, lulus cum laude, ditawar kerja di Pertamina, di pertambangan dengan ini. Terus kita bilang, Bu, full time lain. Aduh Pak, hirara Pak, langsung stroke. Jujur. Loh, Salam. Kita sering jujur loh. Kita ingin menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, tapi kita nggak pernah mau memberi yang terbaik dari kita pada Tuhan. Kita lupa kalau kita ditebus, korban Paskah sudah mati bagi kita. Kita lupa bahwa kita diinginkan untuk jadi korban sulung bagi Tuhan. Ingat, korban sulung. Sama-sama katakan korban sulung. Makanya melayani Tuhan, persiapan habis-habisan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita kalau udah cinta Tuhan, apapun kita rela korbankan bagi Tuhan. Amin. Jangan begitu ada gangguan sedikit di mata, enggak melayani aku Pak. Begitu kurang tidur sedikit, abaikan pelayanan. Dalam Yeremia pasal yang ke-48 ayat 10, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Katakan haleluya. Dia harus makin mulia di hidupku. Biarlah dia yang bertambah-tambah besar, dan aku semakin bertambah-tambah kecil. Dahsyat ya, itu orang yang menghormati Tuhan. Itu orang yang hidupnya tidak cemar. Dan tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mau belajar menghormati Tuhan? Ada amin? Sekali lagi, mau belajar menghormati Tuhan? Agar hidup kita tidak cemar. Luar biasa. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, orang yang tidak cemar adalah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Ini penting. Jadi orang yang tidak cemar itu adalah orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10, apalagi di zaman sekarang, dalam keadaan sekarang, saudara. Ini sudah waktunya kita harus benar-benar bersandar pada Tuhan. Coba dibaca dulu. Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Jadi penyembah-penyembah berhala itu, orang-orang yang tercemar itu adalah orang-orang yang hatinya jauh dari mana? Jauh dari Tuhan. Terus ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini kondisi dan keadaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mau punya harta banyak, mau jadi pejabat, virus corona nggak mau tahu. Mau ganteng lu, mau cantik, virus corona nggak mau tahu. Dihantam, lihat artis-artis, selebritis, dihajar semua sama si corona. Pejabat dihajar sama si corona. Tentara dihajar juga sama si corona. Orang miskin apalagi. Udah miskin gak mengandalkan Tuhan pula, ini lebih cepat matinya. Haleluya. Karena tidak tahu diri. Haleluya. Ya, saudara, maaf ini.
Mau tidak cemar? Mau jadi korban sulung buat Tuhan? Mau menghargai korban Paskah? Harus jadi korban sulung. Kalau mau jadi korban sulung jangan cemar, harus murni. Oh dalam, ini nggak bisa habis dibahas. Harus murni dan hidup bergaul dengan Tuhan. Dan yang pertama dulu sekali nih, kita nggak akan mungkin murni, nggak akan mungkin bergaul dengan Tuhan kalau masih ada kecemaran. Jadi orang yang cemar itu pertama, tidak tahu menghormati Tuhan. Kedua, tidak belajar mengandalkan Tuhan. Malah mengandalkan diri sendiri. Mari Mazmur 127. Kita baca dulu, saudara. Kita buka dulu. Ya, Mazmur 127. Ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Terus? sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sia usaha orang yang membangun. Terus? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Ya. sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Sia-sia bangun pagi-pagi. dan duduk-duduk sampai jauh malam. Iya, terus? Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia-sia semua. Terus? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Jadi berkat Tuhan itu, lagi tidur pun Tuhan bisa lepaskan. Kalau orang ini selalu hidup mengandalkan Tuhan. Atau hidup tidak tercemar. Atau hidup sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak tercemar adalah orang yang memiliki kerinduan yang benar kepada Tuhan. Dia punya kerinduan yang benar kepada Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang punya pengalaman pribadi itu yang disebut juga adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Mari coba kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya. akan datang masa yang sukar. Perhatikan ya ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terus? Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Perhatikan kalimat terakhir. Tidak mempedulikan agama. Kata tidak memperdulikan agama artinya, saudaraku, tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Siapa orang ini? Ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka jadi ini orang-orang beribadah. Nah, ini firman Tuhan berkata ada banyak orang yang beribadah, tetapi tidak punya hati yang merindukan Tuhan. Jadi mereka ibadahnya hanya secara apa? Lahiriah. Gak mengingini pribadi Tuhan, makanya gak bisa bergaul dengan Tuhan. Lanjut terus. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Orang-orang Kristen begini nih harus dijauhi. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Yang memungkiri kekuatan Tuhan. Orang Kristen model begini harus diapain? Dijauhi. Ya, mari kita jauhkan cara hidup yang seperti itu. Katakan haleluya. Jadi jangan sampai kita tidak punya hati yang merindukan, tidak peduli dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kita harus menjadi orang yang selalu haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Katakan amin. Coba Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11. Jadi bagaimana? Ya. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya. Sama sekali tidak. Terus? Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi nggak ada kelebihan kita seorang dengan yang lain. Terus? Ayat 10. Seperti ada tertulis. Ya. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya, ayat 11 perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak ada kerinduan kepada Tuhan. Gak ada hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, orang begini dikatakan adalah orang yang tidak berakal. Tidak berakal. Jadi kalau tidak berakal budi sama dengan apa? Manusia kalau gak punya akal budi sama dengan apa? Loh, kurang kuat nih. Sama dengan apa?
Jadi kalau hanya sekedar ibadah, tetapi masih memungkiri kekuatannya dalam ayat 5 dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Kita beribadah tetapi masih mementingkan diri sendiri ayat 1 dan 2. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri, makanya datang masa sukar. Menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, tidak peduli kepada agama, tidak ada kerinduan pada Tuhan, tidak berakal budi pula dikatakan dalam Roma pasalnya yang ketiga. Ya, dan tidak mencari Tuhan. Itu sama dengan manusia yang tidak berakal budi, alias manusia binatang, antikris. Haleluya. Itu juga membuat orang tercemar, gagal jadi korban-korban sulung. Dan yang terakhir, kembali saudaraku, orang yang tercemar adalah orang kalau masih hatinya melekat pada mamon. Ini penting, hatinya melekat pada dunia. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku, jangan mengabdi kepada mamon dan juga kepada Allah. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Makanya belajar melepas. Katakan amin. Katakan haleluya. Belajar melepas, belajar berkorban. Apalagi zaman sekarang nih, keadaan sekarang. Ayo, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Ada amin? Ya. Kita belajar berkorban. Kita belajar. Nggak usah lah, saya nggak usah ceritalah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nanti nggak enak. Bisa jadi kebanggaan sendiri apa yang kita buat. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Jadi mari hidup dengan tidak bercemar. Kedua, hidup dengan murni. Dan yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Baru saya dan saudara akan disebut sebagai korban sulung karena sudah mengalami penebusan. Jelas ya? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.